Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, yang bersama-sama pagi ini kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama melalui secara virtual di halaman YouTube GKI Yerusalem Official. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami persilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Berdoa, kami persilahkan. Amin. Berita jemaat, ibadah Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Pada kebaktian Minggu tanggal 3 Oktober 2021, pagi ini pukul 9 WIB, liturgi yang akan digunakan adalah liturgi khusus Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia, serta akan dilayani perjamuan kudus, dan pendeta yang akan melayani kita adalah Bapak Pendeta Mulyadi MTH, dibantu para penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Kebaktian Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 9 WIB yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Ari Nopiani STH, yang dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada bulan Oktober, minggu pertama, kembali akan dilaksanakan kunjungan kasih atau ucapan syukur sesuai jadwal yang sudah disusun, permintaan tiap lingkungan, dan ibadah kategorial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jumlah yang hadir dibatasi. Bagi warga jemaat yang ingin melakukan perubahan jadwal, dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing paling lambat 1 minggu sebelum hari H. Demikian diinformasikan. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Yerusalem menghimbau kepada seluruh warga Jemaat GKI Yerusalem kiranya berkenan mengumpulkan dan menyerahkan kolekte ibadah mandiri hari Minggu, persembahan syukur, baik itu bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, dan lainnya, kepada Bendahara Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Yerusalem setiap hari kerja. Bagi warga jemaat yang berhalangan menyampaikan kolekte ibadah mandiri hari Minggu dan persembahan syukur tersebut, dapat menghubungi atau menyerahkan kepada ketua lingkungan masing-masing atau ke penatua diakon terdekat. Setelah menyerahkan kolekte ibadah mandiri dan persembahan syukur tersebut, silakan dikonfirmasikan kepada Bendahara Majelis Jemaat via nomor telepon WA 0813 4820 0602 atas nama Diakon Rapida. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelesaikan pekerjaan atap gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Selanjutnya, selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan selamat beribadah kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam Yahuwu, salam diberkatilah. Hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Kebaran Injil Indonesia. Liturgi yang dipergunakan adalah liturgi dari Banua Niha Kereso Protestan atau disingkat BNKP. BNKP merupakan persekutuan orang percaya kepada dan di dalam Kristus yang telah lahir di Kepulauan Nias dan pulau lainnya di Indonesia. Antara lain di Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Jawa. Melalui kerja Badan Sending Jerman sejak tahun 1865 dan Badan Sending Belanda sejak tahun 1889, hasil pekabaran Injil dari kedua badan sending tersebut telah membawa suku Nias atau Unoniha dan suku lainnya keluar dari agama lamanya dan masuk ke dalam persekutuan kekristenan dengan sistem dan nilai-nilai Injil yang diterapkan dan diwarisi oleh misionaris. Pada tahun 1936, persekutuan orang percaya tersebut melembaga sebagai sebuah organisasi dengan nama Banua Niha Kereso Protestan atau disingkat dengan BNKP. Sehingga pada tanggal 27 September tahun 1865 dijadikan sebagai hari lahir BNKP. Persekutuan inilah yang menyatukan untuk pertama kalinya seluruh masyarakat Nias yang sebelumnya menyatu dalam ikatan Banua sebagai basis kemasyarakatan dan koalisi beberapa Banua di dalam satu wilayah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahuwu, Yahu, Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Marilah kita berdiri dan datanglah di hadapannya dengan kasih. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 197. Buka mataku.
kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia menyertai orang-orang yang berlindung kepadanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyanyi dari kidung pujian, Ujilah Aku Tuhan. Memasuki doa syukur. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagalah kami dari mana bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab
Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dengan perikop doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 144B, bait yang pertama. Suara Yesus kudengar. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama memaknai firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber hikmat pengetahuan bagi setiap kami, di dalam nama dan kuasa-Mu kami memohon, penuhilah hidup kami dengan roh hikmat dan buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan selanjutnya kami dimampukan melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kami berkenan bagi Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Demikian teks Alkitab saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Hari ini adalah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pemberitaan Injil Indonesia. Pertanyaan penting bagi kita selaku orang percaya, pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, mengapa orang Kristen merasa sangat penting melaksanakan perjamuan kudus? Yang kedua, apa makna perjamuan kudus?
atau bagaimana memaknai secara benar tentang perjamuan kudus. Dan pertanyaan yang ketiga, apa kaitannya perjamuan kudus dengan PI atau Pekabaran Injil Indonesia? Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sendiri yang menetapkan perjamuan kudus. Sehingga jemaat di Korintus melaksanakan perjamuan Tuhan yang disebut dengan perjamuan kudus, yang memang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau perjamuan kudus ditetapkan oleh Tuhan, maka haruslah dilaksanakan, diikuti dengan rasa hormat, tertib, dengan kesehatian dan kebersamaan. Sehingga ibu bapak, saudara dan saya mendapat berkat di dalam perjamuan kudus. Nah, ibu bapak, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan yang kedua, bagaimana memaknai perjamuan kudus tersebut secara benar? Bagaimanapun teknik pelaksanaannya, makna perjamuan kudus itu tetap sama. Ada beberapa makna yang tetap sama. Baik, yang pertama, ketika kita melaksanakan atau melangsungkan perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Yesus yang sangat berharga dan mahal. Ya, ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau dikatakan manusia berarti termasuk ibu bapak, saudara dan saya. Supaya manusia-manusia yang berdosa beroleh selamat, hidup kekal di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, manusia yang mana yang diselamatkan dan beroleh keselamatan kekal yang disiapkan oleh Tuhan Yesus? Manusia yang beroleh selamat adalah manusia berdosa yang bertobat. Jadi jelas Bapak Ibu, manusia yang seperti apa? Tidak semua manusia berdosa diselamatkan, tetapi manusia berdosa yang bertobat, itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hal yang kedua, ketika perjamuan kudus dilangsungkan, kalau yang pertama tadi mengingat akan peristiwa kematian Tuhan, menebus dosa orang-orang yang berdosa. Yang kedua, meneguhkan dan menguatkan apa yang diteguhkan dan dikuatkan dalam perjamuan kudus. Meneguhkan dan menguatkan sebuah komitmen akan kebersamaan, kesehatian, dan kesetia kawanan. Kebersamaan artinya kita tidak hidup sendiri. Kita tidak boleh egois, hanya fokus pada diri sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh jemaat Korintus, sebelum mereka melaksanakan perjamuan Tuhan, mereka makan sepuas-puasnya makanan mereka sendiri tanpa mengingat orang lain. Sehingga terjadi kesenjangan. Itulah Paulus tidak memuji perjamuan yang mereka lakukan sebelum mereka melakukan perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan meneguhkan kembali komitmen kebersamaan. Diingatkan bahwa kita hidup tidak sendiri, ada orang lain. Kita harus belajar kepada Yesus yang tidak egois. Ia tidak mempertahankan keseteraannya sebagai hal yang harus dimiliki. Ia menjadi sama seperti manusia kecuali dosa.
Itu dapat dilihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yesus sebagai Allah itu sendiri, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dimiliki secara mutlak, tetapi ia merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Ia menjadi miskin supaya kita kaya dalam kemuliaannya. Ia rela mati supaya kita hidup di dalam kemenangannya. Hidup dalam kebersamaan haruslah membangun kesehatian dan kesetia kawanan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, berkaitan dengan kebersamaan, kesetia kawanan, berkaitan erat dengan situasi kehidupan kita warga jemaat GKE Yerusalem saat ini. Kita sebagai warga jemaat sedang membangun gereja. Karena kita membangun sebuah kebersamaan yang rukun, saling mendukung satu dengan yang lain, sekalipun dalam situasi yang serba sulit, serba terbatas, namun proses pembangunan dapat berjalan sampai hari ini. Diharapkan pada bulan Oktober pemasangan atap sudah selesai. Kita boleh merasa bangga dalam situasi yang serba sulit, proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Bangga karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa itulah yang memberikan berkat dalam berbagai macam bentuknya kepada seluruh warga jemaat, dan Tuhan memanggil warga jemaat untuk ambil bagian, berperan serta dalam proses pembangunan ini. Dalam doa syafaat saya sering berdoa, bukan kemegahan sebagai hasil akhir yang kami tampilkan, tetapi kami mau menyaksikan kebersamaan yang rukun. Dalam Mazmur 133, khususnya ayat 1 dan ayat yang ketiga, sungguh alangkah indah dan baiknya kalau saudara hidup bersama dengan rukun. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Koma sampai di situ. Ada kelanjutannya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, itu mengingatkan ibu bapak, saudara dan saya bahwa hidup bersama dengan rukun sangat penting dalam sebuah kebersamaan. Berkat Tuhan akan tercurah dalam situasi yang demikian. Nah, perjamuan kudus kita layankan atau kita langsungkan dalam rangka meneguhkan, menguatkan komitmen akan kebersamaan, kesehatian, dan kesetia kawanan. Hal yang ketiga, ketika perjamuan kudus kita langsungkan, mengingat akan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan ibu bapak, saudara dan saya, dan juga bagi manusia yang sudah Tuhan tempatkan sebagai partner atau teman untuk mengerjakan misi Tuhan di dunia ini. Nah, itu hal yang ketiga Bapak Ibu, makna kita melangsungkan perjamuan kudus. Mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sekaligus kita juga mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan bagi sesama manusia. Karena sesama manusia itu ada karena Tuhan yang tempatkan di dunia ini. Sehingga kita tidak sendiri hidup di dunia ini. Untuk apa Tuhan menempatkan manusia di dunia ini? Menjadi teman untuk mengerjakan misi Tuhan. Apa misi Tuhan Bapak Ibu? Misi Tuhan adalah menyelamatkan orang-orang berdosa. Artinya karya penyelamatan. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, membaktikan hidup kita kepadanya melalui karya dan pelayanan kita. Nah, itu yang harus kita lakukan.
Kalau kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka respon iman kita adalah membaktikan diri dan hidup kita bagi Tuhan melalui karya dan pelayanan kita. Karya pelayanan. Di mana ayatnya, pendeta? Bisa dibuka Kolose pasal 3 ayat 23. Di Kolose pasal 3 ayat 23 pesannya adalah apa yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi kalau saya umpamanya mengajar, maka saya memahaminya, saya mengajar bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau saya bekerja di lingkungan pekerjaan saya, apakah saya umpamanya sebagai dokter, sebagai guru, sebagai perawat, sebagai polisi, sebagai tentara, maka saya mengerjakan tugas pekerjaan saya itu untuk Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan terhadap manusia? Yang kita lakukan terhadap manusia adalah memanusiakan manusia. Berlaku hormat terhadap sesama manusia, agar manusia yang kita manusiakan bermoral, berkarakter yang baik. Berkarakter yang baik adalah menjadi manusia yang jujur, setia, ulet, dan takut akan Tuhan. Jadi kehadiran kita memanusiakan manusia agar manusia berkarakter yang baik. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita coba hubungkan dengan Matius pasal 25 ayat 40 dan 45. Dikatakan bahwa apa yang kita lakukan terhadap sesama manusia atau terhadap saudara yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya terhadap aku. Atau sebaliknya, apa yang tidak engkau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, engkau juga tidak melakukannya terhadap aku. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa yang kita lakukan terhadap sesama kita manusia, memanusiakan manusia, sama artinya kita melakukannya terhadap Tuhan. Ketika kita tidak melakukannya terhadap sesama manusia, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sama artinya kita tidak melakukannya terhadap Tuhan. Jelas dalam Matius pasal 25 ayat 40 dan 45. Nah, tugas dan tanggung jawab ibu bapak, saudara-saudara dan saya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui PI, pemberitaan pekabaran Injil. Ya. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui PI. Tanda-tanda kerajaan Allah yang seperti apa yang harus kita hadirkan dalam kita ber-PI? Nah, hari ini adalah hari PI Indonesia. Tanda-tanda kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah cinta kasih, menebarkan cinta kasih, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Itu tanda-tanda kerajaan Allah yang harus kita hadirkan. Dan itu diingatkan, melewati perjamuan kudus itulah yang harus kita lakukan bagi sesama manusia. Nah, hal yang keempat yang harus kita maknai ketika kita melangsungkan perjamuan kudus, mengingatkan agar kita memproklamirkan kematian Tuhan Yesus. Ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau ada kata dan kalimat sampai Ia datang, berarti Tuhan Yesus tidak tinggal selama-lamanya di surga. Dia akan datang kembali. Persis yang Ia janjikan kepada para muridnya, dicatat oleh penulis Injil Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Yesus berkata kepada para muridnya, aku akan pergi. Dan kepergian Yesus itu tidak sembarang pergi. Dia pergi tujuannya jelas ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya aku datang kembali. Untuk membawa. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita, kita diingatkan untuk memproklamirkan bahwa Yesus sudah mati untuk dosa saya. Ketika Yesus bangkit, maka saya beroleh hidup dalam kemenangannya. Nah hal yang keempat, yang kelima, ketika perjamuan kudus dilangsungkan, mengingatkan bahwa kita hidup di masa penantian, menanti kedatangannya. Kita memasuki perjamuan kudus anak domba Allah. Ketika Tuhan Yesus datang dan menjemput kita. Nah pertanyaan penting bagi ibu bapak saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan di masa penantian sebelum kita masuk ke dalam perjamuan besar, perjamuan anak domba Allah? Yang kita lakukan PI. Lakukan pemberitaan Injil. Kalau istilah di resort di sinode, pemberitaan kabar baik. Pemberitaan kabar baik atau PI. PI atau PKB sekarang Bapak Ibu, coba kita memahaminya seperti ini. Kalau orang biasanya bakar nyamuk, baygon, obat nyamuk, baygon bakar, biasanya dari luar. Betul Pak ya? Dari luar. Dan ia bergerak ke dalam. Nah coba kita mulai bakar obat nyamuk dari dalam. Sehingga dia keluar, bergeraknya keluar. Itu sebenarnya PI yang diharapkan di masa kekinian. Artinya kita tidak hanya berkutat PI-nya ke dalam. Penguatannya ke dalam. Tetapi coba kita mulai keluar. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, dicatat oleh penulis Injil Matius. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar. Kita disuruh pergi, tidak tinggal di tempat, bergerak ke dalam tetapi bergerak keluar. Itu yang dilakukan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Nah hal itu mungkin akan kita lakukan. PI mungkin akan kita lakukan ketika kita punya semangat penginjilan itu sendiri. Punya misi yang jelas untuk mengerjakan misi Tuhan. Selamat merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Harapan kita itu memberikan inspirasi bagi kita untuk melakukan PI sebelum Tuhan datang. Tuhan memberkati. Salam. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 54 bait yang keempat. Tak kita menyerahkan. Supaya
kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan dan para pelayan, silakan mengambil tempat. Kita akan melangsungkan pemeriksaan diri. Silakan mengambil tempat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan dengan 3 pertanyaan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juru selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam kehidupan saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur. Kepada Allah dan hidup dalam pertobatan. Sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Silakan mengambil saat teduh.
Tuhan Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan, ia mengambil roti. Setelah ia mengucapkan syukur, ia memecahkan roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia mengangkat piala anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Ibu bapak, saudara-saudara, bagi ibu bapak yang ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, silakan bapak di rumah tangga masing-masing membagikan roti dan anggur yang sudah ada kepada anggota keluarganya. Kita makan dan minum secara bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari sini. Bagi bapak ibu yang pakai masker di rumah, silakan dilepas. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkannya karena dosa kita. Ambillah dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkannya untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan meneguhkan saudara menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat, dan saya tidak tahu persis apa yang dialami dan dirasakan oleh seluruh warga jemaat. Katakan di dalam hati masing-masing, kita yakin bahwa Tuhan pasti mendengar,
dan pasti memberikan jawaban yang terbaik kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas pemeliharaan penyertaan dalam kehidupan setiap kami pada hari-hari yang sudah kami lewati. Sampai hari ini kami dalam keadaan sehat, selamat, karena kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan kami diperkenankan untuk mengikuti atau melangsungkan sakramen perjamuan kudus seiring dengan hari perjamuan kudus sedunia dan PI Indonesia. Biarlah melewati perjamuan kudus ini, kami mendapatkan kekuatan inspirasi untuk melakukan PI ke dalam maupun keluar, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, agar semua umat ciptaan-Mu boleh mengalami cinta kasih, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Hanya oleh pertolongan Tuhan kami dapat melangsungkan pemberitaan kabar baik dalam kata dan perbuatan kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal cinta kasih Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk PI GKE, pemberitaan kabar baik, bidang PI, kegiatan PI, dari tingkat majelis sinode, resort, bahkan majelis jemaat. Kami mohon kekuatan Tuhan memperlengkapi kami semua, agar pemberitaan kabar baik dapat dilaksanakan di lingkungan kami masing-masing, bahkan sampai keluar. Karena tugas dan tanggung jawab kami selaku orang percaya untuk pergi memberitakan kabar baik, menjadikan orang-orang murid Yesus dan hidup di dalam ajarannya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas waktu kesempatan diberikan kepada kami untuk melakukan pemberitaan kabar baik dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami pun masih hidup dalam situasi yang serba sulit, terbatas karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang serba sulit, kami masih ada dalam pemeliharaan, penyertaan, pemberkatan Bapa di surga. Kami meyakini bahwa hidup kami adalah harta kesayangan Tuhan. Kami menjadi lukisan di telapak tangan Tuhan, sehingga dalam situasi apapun, hidup dan mati kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Bagi kami yang masih sehat sampai hari ini, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kekuatan kesehatan, dan biarlah kami terus sehat, dilindungi, disertai, dan diberkati. Bagi kami yang terpapar, namun kami bisa melewati masa-masa krisis, terima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk terpapar. Karena kami pun meyakini bahwa bagi setiap orang yang terpapar, pembentukan imun tubuhnya lebih baik dari hasil vaksin. Tuhan punya rencana atas semuanya itu untuk membentuk imun tubuh kami menjadi lebih baik. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar dan mengalami kematian, tentu menyisakan rasa duka yang mendalam bagi keluarga. Yakinkan kami dan keluarga bahwa kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan sangat berharga. Ada tempat yang Tuhan sediakan baginya, dan ia dibebaskan dari penderitaan sakit di dunia ini, kesusahan di dunia ini. Dia dirangkul dengan kehangatan cinta kasih, ditempatkan di tempat terhormat penuh bahagia, sukacita, bernuansa surgawi.
Biarlah keyakinan seperti itu memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami terus berdoa bagi segala upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kami sungguh meyakini setiap usaha yang kami bawa kepada Tuhan, meminta diberkati, maka tidak satu pun yang akan sia-sia. Segala upaya yang dilakukan oleh semua pihak bersama-sama dengan pemerintah akan membuahkan hasil yang baik dalam proses menurut waktu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GKI Yerusalem dalam segala keberadaan, usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan pada saat ini. Semua yang kami bawa kepada Tuhan meminta diberkati, maka kami yakin tidak satu pun dari pekerjaan kami yang akan sia-sia. Semua menjadi sarana bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat cukup bahkan melimpah dalam berbagai macam bentuknya, sehingga kami warga jemaat-Mu tidak akan mengalami kekurangan akan berkat-Mu, melainkan mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Saat ini kami sedang membangun gereja Yerusalem. Sekalipun dalam situasi kondisi yang serba sulit, terbukti berkat Tuhan selalu ada bagi warga jemaat. Bersatu padu, sehati dalam sebuah kebersamaan, menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang, sehingga proses pembangunan dapat berjalan sampai hari ini. Dan kami meyakini selanjutnya sampai selesai Tuhan menyertai. Karena ketika Tuhan menyertai seluruh warga jemaat, menyertai panitia, majelis, menyertai tukang, maka Tuhanlah yang membuat berhasil segala yang kami rancangkan, rencanakan dan kerjakan. Karena itu tidak ada hal yang dapat kami andalkan selain Tuhan dalam proses pembangunan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, ajarlah kami untuk memperlihatkan, menyaksikan bukan kemegahan hasil akhir dari bangunan ini, tetapi kami memperlihatkan kebersamaan yang rukun. Dan itu menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan oleh jemaat GKI Yerusalem. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang ingin kami minta dalam saat ini, baik untuk kepentingan pelayanan, kepentingan bangsa dan negara, pemerintah, kepentingan setiap rumah tangga, bahkan pribadi kami. Kami sungguh meyakini bahwa apa yang kami aminkan bersama-sama, bahkan yang kami katakan dalam hati kami masing-masing, apakah berkaitan dengan pergumulan, persoalan dalam hidup kami, Tuhan menolong kami sehingga kami menjadi pemenang. Atau ketika kami mengatakan hal-hal yang membahagiakan, hal sukacita, maka Tuhan pula lah yang melengkapi, menyempurnakan bahagia sukacita kami, sehingga tidak hanya sesaat, tetapi selalu mewarnai kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7.
sebelum menyerahkan persembahan syukur, marilah kita bersama-sama berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, langit dan bumi, dan segala isinya. Begitu ajaib kasih-Mu dalam hidup kami, karya besar yang tidak dapat kami balas selain dengan mengucap syukur, melalui kehidupan yang kami persembahkan bagi-Mu, untuk memuliakan Tuhan. Saat ini perkenankan kami mempersembahkan syukur melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu sebagai alat untuk menunjang pelayanan pemberitaan kabar baik, Injil keselamatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seraya kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama dan seterusnya, sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran